Kalian tahu gak kalau Socrates, Plato, dan Aristoteles tidak terlalu menyukai konsep demokrasi? Kenapa? Mari kita bahas. Socrates dalam tulisan Plato di buku Republik terlihat sangat membenci sistem demokrasi di Athena. Plato menggambarkan Socrates terlibat dalam percakapan dengan seorang karakter bernama Adeimantus dan mencoba membuat melihat cacat yang sebenarnya dalam demokrasi dengan membuat alegori kapal sebagai simbol simbolis negara. Socrates bertanya, jika kamu melakukan perjalanan melalui laut, siapa idealnya yang diinginkan untuk memutuskan siapa yang bertanggung jawab atas kapal tersebut? Hanya sembarang orang atau orang terdidik dalam aturan atau tuntutan pelayaran? Adeimantus menjawab, yang kedua orang-orang terdidik. Namun Socrates bertanya lagi, jadi mengapa kita harus berpikir bahwa sembarang orang harus dianggap cocok untuk menilai siapa yang harus menjadi penguasa sebuah negara? Dengan alegori ini, Socrates menunjukkan bahwa hanya individu yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang keadilan dan kebaikan yang seharusnya diberi tanggung jawab untuk pemimpin atau pengelola negara. Socrates menekankan bahwa memilih dalam sebuah pemilihan adalah keterampilan, bukan hanya mengikuti insting, dan seperti tukang sepatu yang bisa membuat sepatu atau tabib yang bisa menyembuhkan orang, keterampilan perlu diajarkan secara sistematis kepada orang-orang. Plato menjelaskan lebih lanjut dalam tulisannya, bayangkanlah sebuah armada atau kapal di mana terdapat seorang kapten yang lebih tinggi dan lebih kuat di seluruh kawah kapal, namun dia sedikit tuli dan memiliki kelemahan serupa dalam penglihatan serta pengetahuan tentang navigasi tidak terlalu jauh lebih baik. Para pelaut bertengkar satu sama lain tentang kemudi. Setiap orang berpendapat bahwa dia memiliki hak untuk mengemudikan kapal, meskipun dia tidak pernah belajar seni navigasi dan tidak dapat mengatakan siapa yang mengajarinya atau kapan dia belajar. Dia akan lebih lanjut menegaskan bahwa itu tidak dapat diajarkan dan mereka siap untuk memotong-motong apa saja yang menentang mereka. Mereka berkerumun di sekitar kapten memohon dan berdoa kepadanya untuk menyerahkan kemudi kepada mereka. Dan jika pada suatu waktu mereka tidak berhasil tetapi yang lain lebih dipilih daripada mereka, mereka membunuh yang lain atau melemparkan mereka ke laut. Dan setelahnya terlebih dahulu belenggu indra kapten yang mulia dan minuman atau obat bius, mereka memberontak dan mengambil alih kapal dan berbuat semuanya dengan persediaan. Dengan demikian, dengan makanan dan minuman, mereka melanjutkan perjalanan mereka dengan cara yang biasa diharapkan dari mereka. Orang yang menjadi pendukung mereka dan dengan cerdik membantu mereka dalam rencana untuk mengambil alih kapal dari tangan kapten menjadi tangan mereka sendiri, baik dengan kekerasan atau bujukan. Mereka puji dengan sebuah pelaut yang mampu dan menghina jenis orang lain mereka sebut tidak berguna. Tetapi pilot sejati harus memperhatikan tahun dan musim dan langit dan bintang dan angin dan apapun yang termasuk dalam seninya. Jika dia bermaksud benar-benar memenuhi syarat untuk komando kapal dan bahwa dia akan menjadi pengemudi, apakah orang lain menyukai atau tidak. Kemungkinan gabungan otoritas ini dengan seni pengemudi tidak serius dan masuk ke dalam pikiran mereka atau menjadi bagian panggilan mereka. Sekarang kapal yang dalam keadaan pemberontak oleh pelaut yang memberontak, bagaimana pilot sejati akan dianggap? Bukankah dia akan disebut oleh mereka sebagai pembual, pengamat bintang, orang yang tidak berguna? Dalam sistem politik demokrasi di mana setiap orang memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, Socrates dan Plato melihat potensi masalah ketika individu yang tidak terinformasi atau kurang bijaksana diberikan kekuasaan yang sama dalam membuat keputusan seperti mereka yang lebih terinformasi atau bijaksana. Ini bisa berakibat pada keputusan yang tidak menguntungkan kesejahteraan publik secara keseluruhan. Dalam pandangannya, tanpa dasar pemikiran filosofis dan moral yang solid, demokrasi dapat dengan mudah tergelincir menjadi tirani mayoritas atau demagogi, di mana pemimpin yang pandai berbicara dapat memanipulasi opini publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Konsekuensi ini juga terjadi pada Socrates sendiri, di mana dia mengalami dampak yang kebodohan para pemilih. Pada tahun 399 sebelum Masehi, dikenakan tuduhan merusak pemikiran pemuda-pemuda Athena dan tidak menghormati dewa-dewa kota. Sebuah juri dengan kurang lebih 500 orang Athena diundang untuk mempertimbangkan kasus tersebut dan mayoritas mengatakan bahwa filsuf itu Socrates bersalah. Proses pengadilan ini dianggap sebagai contoh dari kegagalan demokrasi di mana pemilihan tidak terdidik atau mudah dipengaruhi oleh retorika dan emosi daripada rasionalitas dan fakta dapat membuat keputusan yang tidak adil atau bahkan merusak. Ini adalah bencana dari kebodohan pemilihan. Plato mengkritik demokrasi dengan alasan bahwa jika kekuasaan diberikan pada massa yang tidak terdidik, maka keputusan yang diambil mungkin tidak akan mencerminkan kebijaksanaan atau kepentingan terbaik masyarakat secara keseluruhan. Plato khawatir bahwa sebuah demokrasi yang tidak terdidik, keputusan bisa saja didorong oleh kepentingan jangka pendek dari mayoritas. Bahkan jika itu berarti mengorbankan hak dan kepentingan minoritas atau bahkan keseluruhan masyarakat. Istilah yang sering digunakan untuk merangkum konsep ini adalah tirani
mayoritas. Ini mengacu pada situasi di mana kepentingan mayoritas mendominasi sepenuhnya, seringkali tanpa memperhatikan hak-hak individu atau kelompok minoritas. Plato percaya bahwa demokrasi yang tidak terdidik dapat memicu tirani mayoritas ini, di mana politik kekuasaan digunakan untuk memenuhi keinginan dan kepentingan sebagai besar penduduk, bahkan jika itu tidak selalu merupakan keputusan yang bijaksana atau adil untuk seluruh masyarakat. Aristoteles, filsuf besar yang merupakan murid dari Plato yang merupakan murid dari Socrates, mengambil pendekatan yang lebih empiris dalam analisisnya terhadap bentuk-bentuk pemerintahan. Dalam karya politik, dia mengkaji berbagai sistem pemerintahan termasuk demokrasi dan oligarki, dan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Aristoteles mengatakan bahwa bentuk demokrasi yang jika kalau itu sudah mencapai ekstrim atau biasa disebut dengan mobokrasi, di mana keputusan dibuat berdasarkan keinginan mayoritas tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan atau hak-hak individu yang mungkin terjadi bagian dari minoritas. Aristoteles khawatir bahwa tanpa pembatasan dan prinsip yang jelas, demokrasi dapat berubah menjadi tirani mayoritas, di mana keinginan mayoritas mengesampingkan segalanya termasuk hak asasi dan keadilan minoritas. Oleh karena itu, penting bagi sebuah demokrasi yang baik untuk memiliki undang-undang yang dapat melindungi hak-hak kelompok yang lebih kecil dan rentan. Sebuah demokrasi yang sehat harus mencegah situasi di mana mayoritas menggunakan kekuasaan untuk memisahkan, mengusir, atau melukai kelompok minoritas. Idealnya, demokrasi yang berfungsi adalah yang menghormati kepentingan dan hak-hak semua warganya tanpa memandang ukuran atau kekuatan politik mereka.